Apa lagi? Yuk lanjut. Ya karena tema bulan ini adalah self control ya. Saya mau ini temanya tidak jauh-jauh dari itu. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul awas kendalikan dirimu. Nah, di dalam KBBI ini kata awas itu merujuk pada kata waspada, hati-hati, dan ingat. Sedangkan kata kendali itu memiliki arti menahan, menguasai, kemudian mengekang atau memegang. Jadi mengendalikan diri kita salah. Jadi mengendalikan diri adalah kita harus selalu waspada dan hati-hati dalam perbuatan yang kita lakukan, menahan dan menguasai diri agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan kita. Itu. Nah, contohnya adalah ketika kita marah. Sebenarnya kita boleh nggak sih marah? Boleh. Kita boleh marah, teman-teman. Kita manusiawi. Nggak mungkin kita nggak pernah marah, itu nggak mungkin. Marah itu adalah hal yang yang wajar, dan itu termasuk dalam salah satu emosional marah. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, jangan sampai ketika kita marah, ketika kita sedang kecewa, mungkin ketika sedang sedih, janganlah perbuatan kita itu menjadi sebuah dosa ya. Nah, kalau hari ini kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang terkenal ya, saya tadi kisah hidupnya seperti itu, seorang tokoh yang bernama Ayub. Jadi teman-teman sudah hafal ya bagaimana kisahnya. Tapi kita hari ini mau belajar bagaimana Ayub itu mengelola kecerdasan emosinya ketika dia mengalami hal yang buruk dari Tuhan. Kita tahu bahwa Ayub mengalami hal yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Ketika Ayub itu berbuat jujur, saleh dalam hidupnya, dia berkarib dengan Tuhan, dan bahkan setiap hari dia memberikan korban persembahan buat Tuhan seperti itu. Kalau di perjanjian lama, orang-orang yang hidup di perjanjian lama, mereka harus memberikan korban persembahan setiap hari untuk menghabiskan dosanya. Seperti itu ya Kak ya, benar nggak Kak? Nah, kalau kita hidup di perjanjian baru zaman kasih karunia ini, kita sudah ditebus oleh darah Tuhan, jadi kita tidak perlu memberikan korban persembahan yang kita berikan ketika kita hidup ya seluruh hati kita untuk Tuhan. Nah, kita baca dulu di dalam Ayub 2 ayat 10. Kita mau lihat bagaimana Ayub ini mengalami pencobaan, tapi dia tidak melakukan dosa, dia tidak berbuat dosa. Ayub 2 ayat 10 sudah ketemu? Amin. Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah engkau mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita tahu bahwa Ayub pada zaman itu adalah seorang yang kaya, yang hidupnya berkelimpahan harta, berkelimpahan istri-istri yang cantik, dan anaknya pun banyak. Hewan ternaknya begitu beribu-ribu
zaman itu Ayub adalah salah satu orang yang terkaya di daerahnya seperti itu. Dan yang namanya kehidupan pasti tidak luput dari sebuah sebuah hal yang tidak mengenakan. Contohnya Ayub, ketika iblis melihat kesalahan Ayub, iblis melihat yang namanya dia jujur, orang yang orang yang salah, orang yang luar biasa pada saat itu, iblis mengira bahwa semuanya itu gara-gara dia berkelimpahan berkat, berkelimpahan harta seperti itu. Dan iblis ngomong sama Tuhan, mbok coba Ayub tak cobain, apakah ketika semua hartanya habis lenyap, habis lenyap, apakah dia tetap berbuat salah, apakah dia tetap takut pada Tuhan, percaya sama Tuhan. Tuhan waktu itu mengizinkan buat iblis mencobai Ayub, tapi satu hal yang Tuhan bilang bahwa semua boleh dihabiskan, tapi satu nyawanya itu tetap dalam kendali Tuhan. Dan dia cerita Ayub ya rumahnya roboh, kemudian semuanya terbakar, anak-anaknya mati dan lain sebagainya. Nah itu tapi kita lihat bagaimana Ayub itu di dalam satu kondisi yang terpuruk, bagaimana Ayub mengelola semuanya, mengelola perasaannya, mengelola kekecewaannya, mengelola kesedihannya. Kita mau lihat. Nah, kita mau belajar hari ini bagaimana cara mengendalikan diri berdasarkan tokoh Ayub. Nah, pada zaman ini teman-teman, kecerdasan akademik IQ itu memang sangat penting untuk mengikuti tantangan global, tantangan dunia yang memang perkembangannya sangat pesat seperti itu ya. Perkembangannya setiap hari ada aja yang baru. Kalau kita tidak memiliki kemampuan akademik yang bagus, kita tidak mampu mengikuti dan kita bisa disebut orang tuna atau tertinggal zaman seperti itu. Namun yang sering dilupakan adalah memiliki kecerdasan secara emosional atau IQ. Itu juga tidak kalah penting. Nah, memiliki kecerdasan dalam mengelola emosi ini memiliki fungsi penting, yaitu mengenali dan mengatasi situasi sulit sehingga dapat meminimalisir kita dari kerentanan terhadap penyakit seperti depresi, stres, kecemasan, dan lain-lain, dan dapat mempengaruhi kekebalan tubuh. Nah, kecerdasan emosi di dalam diri kita, yang namanya anak muda ya teman-teman, saya sendiri pun juga kadang yang namanya mengelola emosi itu belum bagus seperti itu. Tadi ketika mungkin ketika hanya mendengar kabar buruk tentang kita atau tentang kita diomongkan orang lain, pasti yang sampai pada diri kita adalah marah, mureng-murengsek seperti itu. Itu juga seharusnya kita memiliki dan mengelola emosi kita dengan baik. Nah, Ayub merupakan salah satu tokoh terkenal dalam Alkitab yang dikenal saleh, bergaul dengan Allah, memiliki kekayaan yang berlimpah, serta memiliki kecerdasan dalam mengelola emosi. Sehingga pada saat pencobaan datang dalam hidupnya, ia tetap percaya pada Tuhan bahwa semuanya yang terjadi dalam hidupnya adalah baik. Ketika semuanya dilimpahkan kepada Ayub, semuanya benar-benar habis, Ayub tidak memiliki apa-apa. Namun di akhir ceritanya Ayub ini dia tetap mengandalkan Tuhan dan percaya sama Tuhan bahwa semuanya yang terjadi itu baik adanya. Dikatakan di dalam Ayub 2 pasal 10 tadi yang B ya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Yang
Jadi semuanya yang baik maupun yang buruk ketika Ayub senang maupun susah itu diterimanya dan ketika dia menerima semuanya itu dia tidak berbuat dosa dan tetap meninggalkan Tuhan. Nah, seperti itu. Ini kita mau belajar 3 poin tentang bagaimana si Ayub itu mengendalikan dirinya ketika dia mengalami hal tersebut yang tidak mengenakan lagi. Yang pertama adalah Ayub memiliki kesadaran diri. Di dalam ayat 2 tadi ya, ayat yang ke-10, ayat 2 ya, ayat 2